Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 28 Februari 2021, yaitu pada Minggu Reminiscere. Di bawah terang topik, Allah memperhitungkan iman orang percaya. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, abad pertama ada pendapat yang sangat populer di kalangan Yahudi yang menyatakan bahwa Abraham mengenal dan menaati Taurat Yahudi, meskipun Abraham hidup jauh sebelum Taurat diwahyukan Allah kepada Musa. Kepopuleran pendapat ini sangat marak di tengah-tengah jemaat, terlebih bagi jemaat yang bukan dari kalangan Yahudi pada saat itu. Pemahaman ini membawa dampak yang begitu besar, bahkan sampai terjadi perpisahan antara jemaat non-Yahudi dan jemaat Yahudi itu sendiri. Sekalipun Yahudi pada saat itu adalah kelompok yang minoritas, Paulus menentang pendapat ini berdasarkan kitab suci itu sendiri. Ia mengangkat Kejadian pasal 15 ayat 6
untuk menyanggah ajaran yang berkembang, seperti dalam nats kita saat ini. Secara khusus ayat 3, 9, dan 22. Mari kita bandingkan pada Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 2. Paulus mengangkat istilah memperhitungkan, bukan sebatas pemahaman ekonomi atau bidang keuangan, seolah-olah hal yang kurang penting menjadi dimasukkan dalam rekapitulasi. Tetapi jauh lebih daripada itu, Paulus menekankan kepada pengakuan bahwa hal tersebut penting dan tidak bisa disisihkan. Jika KBBI menjabarkan istilah memperhitungkan adalah menimbang, mengingat akan suatu hal, memasukkan dalam pertimbangan atau merundingkan, namun Paulus lebih kepada pengakuan bahwa memang hal itu sangat penting. Gambarannya, jika ada seseorang masuk penjara dan dia berbuat baik di sana, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mengaturkan tentang gerasi, maka narapidana tersebut diberikan gerasi oleh Presiden berupa keringanan hukuman. Maka narapidana tersebut diringankan karena undang-undang yang berlaku. Namun bagi Paulus bukanlah demikian yang dimaksud. Hukum Taurat pada saat itu belum ada. Maka ketika Allah memperhitungkan iman Abraham, bukan karena hukum yang berlaku, tetapi karena hati dan belas kasih Allah itu sendiri. Jadi bukan karena hukum Allah bertindak, tetapi karena keputusan Allah sendiri yang menimbang iman Abraham. Paulus juga mengangkat Mazmur 32 ayat 1-2 untuk menjelaskan penjelasannya, bahwa Allah mampu saja bertindak di luar dari hukum. Dosa harus menerima hukuman. Namun Paulus mengemukakan bahwa Allah dapat berbuat sesuai dengan belas kasih-Nya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Allah. Mari kita bandingkan dalam Roma pasal 4 ayat 6-8. Sekalipun Paulus menjelaskan mengenai iman Abraham sebagai model utama untuk umat yang percaya, namun Paulus juga mengangkat Daud untuk mempertegas penjelasannya. Sebagaimana yang diaturkan dalam hukum Taurat, misalkan dalam Ulangan 19 ayat 15 yang berkata, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Hal ini dilakukan Paulus untuk membungkam pendapat lain dari kalangan Yahudi, sehingga penjelasannya menjadi sah dan tidak terbantahkan. Itu sebabnya kita melihat bahwa Daud hanya singgungan kecil untuk menjelaskan keimanan Abraham di hadapan Allah. Saudara-saudari, apa yang hendak kita lihat melalui nats kita saat ini? Yang pertama, iman bukan pada hukum tertulis, tetapi pada hati. Menarik jika pada perkembangan saat ini semua hal digiring untuk membentuk SOP, atau mungkin job description, atau aturan-aturan yang harus diberlakukan kepada semua orang. Tetapi Paulus berkata, tanpa hukum, maka tidak ada pelanggaran di sana. Ayat 15. Memang sesuatu hal yang keji pun tidak akan berdosa, sebab tidak ada hukum yang mengatur hal tersebut. Tetapi bukan untuk mensahkan dosa yang dimaksud. Paulus lebih menekankan siapa orang yang berbuat benar, sekalipun tidak ada hukum yang mengatur, inilah orang yang benar di hadapan Allah. Artinya berbuat kebenaran dan kebaikan bukan karena ditakut-takuti hukum, tetapi ia lahir dari hati bahwa kebenaran harus dijalankan demi kebaikan hidup.
Memang baik jika ada aturan yang harus dijalankan. Tetapi terkadang menjalankan aturan bukan demi kebenaran, hanya untuk memenuhi syarat. Sebagai contoh, anggaran rumah tangga organisasi atau kumpulan. Ketika anggaran tersebut mengatur bahwa setiap anggota yang membayar uang kas ketika ia sakit, maka akan dikunjungi dan diberikan dana sosial sebesar yang disepakati. Hal ini baik adanya. Namun jika kita teliti lebih dalam, bisa saja belas kasihan kita telah mati. Jika ada anggota yang tidak membayar kas, sedang kehidupannya untuk makan saja tidak dapat terpenuhi, maka sesuai anggaran ia tidak akan mendapatkan dana sosial. Atau jika kita bertanya kepada hati kita yang mendalam, apakah seharusnya sama jumlah dana sosial yang kita berikan kepada anggota yang sakit bagi mereka yang tidak mampu membayar rumah sakit dan dengan mereka yang rawat inap di VIP? Maka bisa jadi hukum atau aturan justru menutup kebenaran yang sesungguhnya. Paulus menegaskan bahwa tanpa hukum Taurat yang berlaku pun, Abraham telah menjalankan kebaikan dan kebenaran di hadapan Allah. Inilah tujuan yang harus dihidupi, bukan untuk menjalankan hukum. Jika hukum dibentuk untuk mentertibkan kehidupan masyarakat, maka dengan semua hidup tertib, hukum tidak lagi berlaku. Sebab seluruh masyarakat dengan penuh kesadaran telah hidup di dalam ketertiban tersebut. Maka Abraham telah sampai pada ketertiban, sekalipun hukum belum ada. Melalui firman ini kita diajak agar membuka hati kita untuk melihat bahwa hidup benar dan hidup adil adalah tujuan iman. Dengan berusaha hidup demikian, kita dibenarkan oleh Allah, bukan karena menjalankan hukum Taurat, tetapi karena hati dan iman kita hanya kepada Allah. Yang kedua, dasar pengharapan adalah iman, bukan keinginan. Seberapa banyakkah dari kita orang Kristen yang berharap akan sesuatu, sedang imannya justru mempertanyakan kekuasaan atau mungkin meragukan keberadaan Allah? Bukankah tanpa iman kita tidak akan mendapatkan apa-apa? Bahkan janji-janji Allah semua itu akan digenapi di dalam iman kepada Dia. Maka tanpa iman tidak ada dasar yang dapat kita pegang untuk pengharapan. Inilah yang dikatakan Paulus dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka tidaklah mungkin pengharapan tanpa iman, dan tidak mungkin ada iman jika tidak berharap sesuatu hal yang baik kepada Tuhan. Secara jujur, jika kita mempertanyakan iman pada saat sekarang ini, ada pergeseran pemahaman dalam istilah iman atau dalam istilah mengikut Yesus. Berkembangnya teologi sukses memang telah membentuk pemahaman baru bagi dunia Kristen. Namun banyak yang menjadi salah paham tentang hal tersebut. Mengikut Yesus akan mendapat kemenangan. Mengikut Yesus akan berhasil. Mengikut Yesus akan menjadi kaya dan lain sebagainya. Justru ditanggapi seolah-olah iman dalam mengikut Yesus adalah bim salabim. Ketika ada keinginan untuk sesuatu hal, agar apa yang diinginkannya dapat berhasil, maka ia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Ini baik, namun terkadang ada hal yang dilupakan. Iman juga harus menunjukkan kesetiaan. Kita lupa bahwa untuk mencapai apa yang kita inginkan, ada langkah-langkah yang harus dilalui. Sebagaimana untuk mengetahui rasa manis, ia terlebih dahulu harus mengetahui rasa pahit. Demikian juga apa yang kita inginkan mungkin harus diperhadapkan terlebih dahulu dengan apa yang tidak kita inginkan. Ketika itu kita hadapi, maka kita belajar untuk setia.
Memang Yesus adalah jawaban dari semua pergumulan, namun bukan jawaban seperti yang kita inginkan, tetapi jawaban seperti yang Tuhan inginkan. Maka ukuran iman bukan apa yang kita minta, tetapi kesetiaan dan kesabaran pada Tuhan dalam menaati apa yang kita inginkan tersebut. Tanpa kesabaran dan kesetiaan ini, tidak ada yang mampu bertahan di dalam iman. Hal inilah yang diajarkan Paulus melalui contoh dan keteladanan yang digambarkan dalam hidup Abraham. Penantian Abraham berpuluh-puluh tahun lamanya. Ia setia, sekalipun belum ada titik terang yang terlihat. Satu sisi ia ragu bagaimana istrinya akan mengandung sedang usianya sudah lanjut. Antara kebimbangan dan keputusan dalam kehidupan Abraham, ia setia kepada imannya untuk Tuhan. Artinya, Abraham menyerahkan seluruh keputusan kehidupannya pada Dia. Hanya satu keyakinannya, bahwa Allah tidak akan mengecewakannya, sebab ia tahu Allah setia pada janji-janjinya. Ia tidak mengandalkan pikirannya sendiri. Lihat bagaimana Abraham berpasrah kepada Tuhan ketika Allah meminta anaknya untuk diserahkannya melalui sembelihan. Ia benar-benar berpasrah kepada Tuhan. Seandainya ia menggunakan pikirannya, tentu ia akan berbantah pada Allah. Bagaimana mungkin keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, sedang anak satu-satunya yang ia miliki yaitu Ishak harus mati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ia setia kepada Allah, sekalipun itu harus bertentangan dengan keinginannya. Ketika ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saat itulah ia menerima apa yang Tuhan janjikan. Amin.